Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salvi Aprilia dengan NPM 1911080391. Di sini saya dari kelas Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas E, semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Teknologi Inovasi Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bunda Yurika Witazara, MPD. Baik, poin pertama di sini adalah pengertian teknologi informasi dan inovasi. Pengertian informasi sendiri yaitu adalah teknologi yang membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan atau mengomunikasikan segala halnya dengan cepat ataupun menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi contohnya itu tidak hanya komputer pribadi, namun bisa juga seperti telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan juga handphone. Itu mempermudah manusia dalam menyebarkan informasi atau mengetahui informasi. Selanjutnya ada pengertian inovasi. Menurut Van Deven, inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atau gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban hingga zaman sekarang. Teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi pada zaman prasejarah dahulu, mereka menggunakan isyarat tangan. Kalau sekarang sudah menggunakan telepon genggam ataupun sosial media lainnya. Berikut adalah penjelasan dari zaman ke zaman atau dari masa ke masa perkembangan teknologi informasi. Baik, yang pertama itu adalah zaman prasejarah. Manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Seperti contohnya mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang ingin mereka informasikan dengan sesama mereka. Jadi mereka itu menggunakan bahasanya masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, ataupun juga dengan gerakan tangan. Sebelumnya adalah masa prasejarah dan sekarang adalah masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding itu masih terjadi, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol, seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1405 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat pohon itu ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu yang memungkinkan sistem percetakan memakai balok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta. Selanjutnya adalah masa modern atau masa sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi dengan baik, sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat dan lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Selanjutnya adalah urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling dan mengapa inovasi dalam layanan BK itu penting. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya penggunaan teknologi informasi. Tentunya dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap seorang guru BK. Orang yang menggunakan internet hanya untuk chatting saja tentunya akan tertinggal dengan orang yang menggunakan internet secara lebih variatif dan produktif. Selanjutnya, begitu juga dengan guru BK atau konselor. Jika penggunaan teknologi informasi tidak dipergunakan dengan baik dan benar, maka manfaatnya terhadap pemberian layanan tidak akan optimal. Oleh karena itu, idealnya seorang guru BK atau konselor yang memanfaatkan teknologi informasi adalah guru BK yang mampu berpikir kreatif, inovatif terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Pemenuhan kebutuhan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
Penggunaan teknologi informasi yang produktif, kreatif, dan inovatif tentunya didukung oleh persepsi yang positif oleh Triyono dan Febriani 2018. Oleh karena itu, guru BK atau konselor tentang pentingnya teknologi informasi dalam semua kegiatan pelayanan BK di sekolah. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Manfaat teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak. Di antaranya mempermudah dalam merencanakan atau merancang pelayanan bimbingan dan konseling, memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dapat membantu pelayanan bimbingan dan konseling, mengolah data pelayanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak lagi yang bermanfaat untuk bimbingan dan konseling secara efektif. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling dan bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya. Yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama, memudahkan konselor dan konselor dalam melakukan sesi konseling di masa pandemik yang dimana saat ini dilakukan secara daring atau virtual. Selanjutnya ada membuat konseling lebih leluasa dalam menceritakan hal yang ingin diceritakan tanpa merasa ragu atau canggung dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah mempermudah konseli untuk mempelajari mengenai mental health yang sedang dialaminya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, membuat konseli merasa nyaman dengan interaksi secara virtual, membuat konseli malas beraktivitas atau berinteraksi dengan orang lain di luar dari sosial media tersebut. Ada banyak berita hoax di sosial media yang dapat membuat konseli memiliki pikiran yang tidak-tidak. Nah, cara menghalau dampak negatifnya adalah dengan memberikan pengertian terhadap konseli agar tidak terlalu fokus dengan sosial medianya dan lebih berinteraksi dengan teman-temannya secara langsung. Selanjutnya, bagian terakhir adalah 2 poin bagian terakhir yang adalah sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi Anda untuk dikuasai? Yang pertama itu, kami sebagai konselor harus pandai menggunakan komputer, LCD atau proyektor, handphone, televisi, dan tablet. Kelima teknologi ini sangat penting karena yang pertama mereka itu dapat menyebarkan informasi secara bagus dan cepat dan baik, dan juga penggunaannya itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan sesi konseling dalam masa pandemik seperti sekarang ini. Poin terakhir yaitu penjelasan mengenai komputer dan aplikasi apa saja yang harus dikuasai oleh konselor di dalam komputer tersebut. Menurut Blismer 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menginput, memproses data sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Aplikasi yang harus digunakan atau dipunyai oleh konselor yaitu ada 3. Yang pertama adalah Google Chrome untuk mencari informasi ataupun referensi dari para konselor lainnya. Yang kedua ada Spotify, itu untuk membuat sesi konseling itu tidak terlalu tegang dengan mendengarkan lagu ataupun mendengarkan podcast-podcast yang ada di dalam Spotify, agar tidak terlalu tegang dan juga melepas rasa canggung yang ada di antara konselor dan konselor. Yang ketiga ada aplikasi Calm, yaitu KALM, itu untuk meredakan stres pada konseli dengan bercerita dengan leluasa pada konselor di dalam forum chat. Jadi sama seperti sesi konseling yang dilakukan secara virtual, aplikasi ini juga berfungsi dengan baik untuk konselor yang tidak bisa bertemu dengan konselornya secara langsung, dikarenakan mungkin di luar kota ataupun sedang sakit segala macam. Jadi aplikasi ini sangat berguna untuk konseling tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.